Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dengan materi analgetik, antipiretik, dan antiinflamasi. Sebelum melangkah ke materi, saya ingin memperkenalkan anggota dari kelompok kami, yaitu saya sendiri Sri Ramadhani, Edwin, Husna Baharuddin, Nurul Asmi, Nur Cahaya, Wahyu Rismaulina, Nur Awalia Hamzah, dan Siti Aisyah. Selanjutnya, mari kita simak materi yang akan kami bawakan. Pertama, analgetik. Analgetik atau obat penghilang rasa nyeri adalah obat-obat yang mengurangi atau melenyapkan rasa nyeri tanpa menghilangkan kesadaran. Analgetik adalah senyawa dalam dosis terapeutik meringankan atau menekan rasa nyeri tanpa memiliki kerja anestesi yang umum. Mekanisme analgetik di dalam tubuh yaitu dengan cara menghilangi pembentukan rangsangan dalam reseptor nyeri, saraf sensoris, dan sistem saraf pusat. Analgesik yang termaksud dalam golongan AINS bekerja dengan cara menghambat sistem sikloksigenase yang akan mengubah asam triarachidonat menjadi prostaglandin, di mana prostaglandin adalah mediator nyeri. Sedangkan analgesik golongan opioid bekerja di sentral menepati reseptor di kurno dorsalis, medula spinalis, yang menjaga pelepasan transmitter dan rangsangan nyeri sehingga terjadi penghambatan rasa nyeri. Golongan analgetik. Berdasarkan aksinya, analgetik dibagi menjadi dua. Yang pertama, analgetik narkotika. Analgetik narkotik kini disebut juga dengan opioida, yang merupakan obat-obat yang daya kerjanya meniru opioid endogen. Dengan memperpanjang aktivitas dari reseptor-reseptor opioid, analgesik narkotika merupakan kelompok obat yang memiliki sifat-sifat seperti opium atau morfin. Golongan obat ini digunakan untuk meredakan atau menghilangkan rasa nyeri seperti pada fraktura dan kanker. Efek samping yang paling sering muncul adalah mual, muntah, konstipasi, dan mengantuk. Yang kedua, obat analgetik non-narkotik. Obat analgesik non-narkotik dalam ilmu farmakologi juga sering dikenal dengan istilah analgesik perifer. Analgetik perifer atau non-narkotik yang terdiri dari obat-obat yang tidak bersifat narkotik dan tidak bekerja sentral. Penggunaan obat analgetik non-narkotik atau obat analgesik perifer ini cenderung mampu menghilangkan atau meringankan rasa sakit tanpa berpengaruh pada sistem susunan saraf pusat atau bahkan hingga efek menurunkan tingkat kesadaran. Asam mefenamat. Asam mefenamat adalah derivat antranilat dengan khasiat analgetik, antipiretis, dan anti radang yang cukup baik. Asam mefenamat atau mefenamic acid adalah obat yang berfungsi untuk meredakan nyeri seperti sakit gigi, sakit kepala, dan nyeri haid ringan sampai sedang. Asam mefenamat bekerja dengan menghambat enzim yang memproduksi prostaglandin, yaitu senyawa penyebab rasa sakit dan peradangan. Dalam mengatasi jika digunakan sesuai aturan, asam mefenamat berpotensi menimbulkan beberapa efek samping seperti diare, sariawan, mual, dan muntah. 2. Antipiretik. Antipiretik adalah obat yang dapat menekan atau mengurangi peningkatan temperatur tubuh yang tidak normal. Demam dapat menyebabkan rusaknya otak secara permanen dan dapat menyebabkan kematian bila suhu tubuh seseorang sangat tinggi normal. Antipiretik digunakan untuk membantu mengembalikan suhu set point ke kondisi normal dengan cara menghambat sintesa dan pelepasan
prostaglandin E2 yang distimulasi oleh pirogen endogen pada hipotalamus. Obat antipiretik untuk menurunkan panas hanya menurunkan temperatur tubuh. Saat panas tidak bereaktif pada orang normal. Secara umum, mekanisme obat antipiretik bekerja dengan cara menghambat produksi prostaglandin di hipotalamus anterior yang mengingat sebagai respon adanya pirogen endogen. Efek samping yang sering ditimbulkan setelah penggunaan antipiretik adalah respon hemodinamik seperti hipotensi, gangguan fungsi hepar dan ginjal, oliguria, serta resensi garam dan air. Obat antipiretik contohnya adalah parasetamol. Parasetamol merupakan senyawa kimia yang banyak digunakan karena memiliki kemampuan untuk menurunkan suhu tubuh ke keadaan normal. Obat ini menurunkan suhu tubuh hanya pada keadaan demam. Namun pemakaian obat golongan ini tidak boleh digunakan secara rutin karena bersifat toksik. Parasetamol bekerja dengan cara mengurangi produksi zat penyebab peradangan, yaitu prostaglandin. Dengan penurunan kadar prostaglandin di dalam tubuh, tanda peradangan seperti demam dan nyeri akan berkurang. Yang ketiga adalah antiinflamasi. Antiinflamasi didefinisikan sebagai obat-obat atau golongan obat yang memiliki aktivitas menekan atau mengurangi peradangan. Radang atau inflamasi dapat disebabkan oleh berbagai rangsangan yang mencangkup luka fisik, infeksi, panas, dan interaksi antigen-antibodi. Obat antiinflamasi non-steroid merupakan obat yang sering diresepkan oleh dokter serta terjual bebas di masyarakat. Berdasarkan mekanisme kerja, obat-obat antiinflamasi terbagi dalam dua golongan, yaitu obat antiinflamasi golongan steroid dan obat antiinflamasi non-steroid. Mekanisme kerja obat antiinflamasi golongan steroid dan non-steroid terutama bekerja menghambat pelepasan prostaglandin ke jaringan yang mengalami cedera. Obat antiinflamasi non-steroid atau OAINS adalah suatu golongan obat yang memiliki khasiat analgetik, antipiretik, serta anti radang dan banyak digunakan untuk menghilangkan gejala penyakit reuma seperti artritis reumatoid, artorisis, dan spondilosis. OAINS sering digunakan karena efektivitasnya yang baik sebagai analgetik, antiinflamasi, dan antipiretik. Efektivitas kerja OAINS didapatkan dari kemampuannya menghambat sintesis prostaglandin melalui penghambatan kerja enzim siklooksigenase. Enzim siklooksigenase diketahui bekerja pada jalur konversi asam arakhidonat menjadi prostaglandin dan tromboksan, sehingga ketika enzim ini dihambat maka asam arakhidonat tidak dapat dikonversi menjadi prostaglandin dan tromboksan. Obat antiinflamasi. Natrium diklofenak atau diklofenak sodium adalah obat untuk menghilangkan rasa sakit, peradangan, dan kekakuan sendi yang disebabkan oleh artritis, asam urat, sakit gigi, dan sebagainya. Obat ini termasuk ke dalam golongan obat antiinflamasi non-steroid. Cara kerja natrium diklofenak dengan menghambatan biosintesis prostaglandin yang merupakan zat penyebab munculnya respon peradangan dan rasa sakit pada tumbuh beri efek analgesik dan antiinflamasi akibat peradangan dan rasa sakit pada tubuh. Penggunaan natrium diklofenak dapat muncul efek samping, diantaranya gangguan pencernaan, kembung, sakit perut, mual, muntah, diare, sembelit, sakit kepala, pusing, mengantuk, hidung tersumbat, gatal, dan keringatan berlebihan. Parahnya,
bisa sampai mengakibatkan tekanan darah hingga terjadi pembengkakan atau nyeri di lengan atau kaki.